BEP itu sebenarnya lebih tepatnya tiap kandang itu belum tentu sama. Satu kandang beda vlog juga itu bisa pengaruhnya beda. Yang menyebutkan 3 juga benar, 3,5 juga benar, bahkan ada yang 4 juga benar kalau memang kondisinya sangat tidak efisien pemeliharaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Edukasi Peternakan Bara PS. Di video kali ini kita akan membahas tentang BEP atau break even point, atau nama lainnya itu titik impas ya. Jadi selain kita belajar tentang teknis beternak, kita juga harus belajar tentang hal-hal lain yang sifatnya non teknis, seperti yang akan kita bahas yaitu BEP atau break even point. Jadi biar kita tahu seberapa efisien usaha yang kita upayakan, menguntungkan atau tidak, seberapa menguntungkan, atau bagaimana caranya biar keuntungan kita bisa maksimal. Kita akan membahas tentang BEP dan juga faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi keberhasilan kita dalam beternak. Jadi kemarin ada salah satu yang ngisi di kolom komentar menanyakan produksinya harus berapa persen supaya kita bisa untung. Nah ini saya jelaskan di video yang sekarang. Jadi kita akan jelaskan lebih komplit ya. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang yang pertanyaan di kolom komentar tersebut, yaitu berapa persen sih produksi ayam kita biar kita masih bisa untung. Persentase produksi atau HND itu sebenarnya masih belum bisa sebagai indikator seberapa menguntungkan usaha kita. Jadi kalau kita menanyakan seberapa persen biar untung, sebenarnya masih belum bisa sebagai indikator, karena kalau hanya persentase produksi itu masih banyak faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi. Nah sekarang kalau misalnya produksinya normal ya 80%, itu bisa jadi untung bisa jadi enggak, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya harga pakan maupun harga telurnya, kemudian masalah produktivitas, seberapa baik produktivitas ayam kita, seberapa efisien pakan yang kita pakai untuk menghasilkan produktivitas yang baik. Nah, itu nanti tolak ukurnya ada FCR ya, Feed Conversion Ratio. Kemudian juga kita juga harus melihat faktor lain, misalnya berat telur. Jadi persentase produksi yang 80% itu bisa jadi di kondisi tertentu menguntungkan, bisa jadi di kondisi yang lain tidak menguntungkan karena ada faktor-faktor yang lain. Kalau persentase produksi atau HND itu lebih bisa mengukur tingkat produksi di peternakan kita, produksinya sesuai standar atau enggak. Kita juga bisa melihat misalnya kok persentase produksi atau HND-nya turun, kenapa? Apa ada masalah atau sakit atau stres atau apa? Itu kegunaannya persentase produksi atau HND lebih ke arah situ. Tapi kalau kita bicaranya keuntungan, paling mendekati ya FCR. Jadi FCR itu mengukur berapa banyak pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg telur, sehingga itu lebih tepat ya. Kalau misalnya kalau kita untuk melihat harus berapa itu FCR berapa yang kira-kira menguntungkan. Kalau kita hanya untuk operasional harian ya, kita tinggal mengalihkan FCR-nya sebenarnya. Misalnya kita ketemu FCR 2,2 ya, kalau kita untuk menghitung harian itu sebenarnya kalau harga pakannya 6.500, 14.300 itu sudah bisa buat operasional harian buat makani ayamnya.
Tapi itu juga sebenarnya masih belum lengkap lagi, karena selain faktor teknis di produksi, kita juga harus memperhitungkan biaya operasional, kita juga harus memperhitungkan penyusutan ayam, kemudian kandang kan juga bisa rusak. Misalnya kandang semi permanen umumnya itu digunakan sekitar 8 tahun lah kira-kira, atau 4 kali produksi. Kalau yang permanen kira-kira bisa sampai 10 tahun. Nah itu kan berarti ada susutnya. Nah itu penyusutan kandang juga harus kita perhitungkan. Jadi BEP itu sebenarnya lebih tepatnya tiap kandang itu belum tentu sama. Satu kandang beda vlog juga itu bisa pengaruhnya beda. Jadi misalnya kandang A itu efisiensinya bagus, pakannya bagus, FCR-nya bagus, kematiannya bagus, maka BEP-nya bisa jadi lebih rendah dibanding kandang B, di mana kandang B misalnya FCR-nya tidak terlalu bagus, kemudian angka kematian atau mortalitasnya tinggi, bobot afkirnya rendah. Nah itu tiap vlog atau tiap kandang bisa jadi sebenarnya beda-beda, belum tentu sama. Jangankan beda kota atau beda daerah atau beda peternak, satu peternak pun tiap kandang sebenarnya beda-beda pencapaian BEP-nya. Nah peternak biasanya kalau suruh ngitung yang terlalu susah kayak gitu, biasanya malah mereka terus jadi nggak jadi ngitung, karena susah ternyata ngitungnya. Kita harus merekap semua pengeluaran kita, harus merekap semua pemasukan kita, bobot afkirnya berapa, mortalitasnya berapa, FCR-nya berapa, feed intake dan lain semuanya harus dihitung semua. Terus peternak terus jadi nggak mau ngitung. Makanya kita gunakan rumus yang praktis. Jadi rumus yang praktis, misalnya teman-teman sering dengar misalnya 3 kali harga pakan, ada yang 3,2 harga pakan, ada yang bilang 3,35 harga pakan, ada yang bilang 3,5 kali harga pakan. Itu semuanya bisa benar dan bisa jadi salah, karena semuanya juga itu tergantung dengan kondisi di tiap-tiap kandang. Kalau kondisi pemeliharaannya bagus, efisiensi pakannya bagus, FCR rendah, harga pas ketemu yang bagus, kematiannya rendah, itu bisa jadi 3 kali harga pakan juga sudah cukup. Tapi beda lagi ceritanya kalau memang kondisi harganya kurang baik, kemudian FCR-nya agak bengkak, produktivitasnya kurang bagus, kemudian bobot afkirnya juga rendah, masa produksinya pendek, itu juga BEP-nya semakin besar. Makanya bisa jadi 3,5 kali harga pakan. Yang menyebutkan 3 juga benar, 3,5 juga benar, bahkan ada yang 4 juga benar kalau memang kondisinya sangat tidak efisien pemeliharaannya. Itu juga bisa jadi pengalinya bisa jadi 4. Contohnya nih, kalau pakan jadi gampang ya, misalnya kalau pakan jadinya harganya 6.500, berarti dikalikan 3 sampai 3,5, anggaplah 19,5. Nah itu 19,5 itu BEP-nya berarti nah kalau pakan misalnya kita ketemu mengaduk pakan atau beli pakan jadi harganya 6,5 ya, berarti BEP-nya kalau kita mau ngitung pakainya 3 berarti 19,5 BEP-nya. Soalnya kalau kita pakannya harganya 6,5 ya, kalau kita BEP-nya pakai 3,5 itu berarti BEP-nya itu harus 22.700. Itu titik impasnya segitu. Jadi kalau telur harganya enggak lebih dari itu berarti bisa dibilang kalau di bawahnya itu kita rugi. Kalau di situ berarti kita impas, kita itu enggak untung dan enggak rugi. Angkanya range-nya 3 sampai 3,5 itu ya. Biar angkanya bisa kecil 3, itu PR kita adalah mengoptimalkan produktivitas ayam, produksinya sebaik mungkin, kemudian FCR-nya sebagus mungkin. Jadi semakin efisien pemeliharaan kita juga menjaga mortalitas serendah mungkin, kemudian bobot afkir atau hasil afkir juga sebaik mungkin, lamanya afkir juga lebih lama. Jadi kalau misalnya kalau kita standarnya 90 minggu ya, baru 75 minggu kok produksinya udah nggak karuan dan kita harus afkir, itu berarti BEP kita juga semakin tinggi. Nah biar BEP-nya rendah ya kita harus memaksimalkan hal-hal yang tadi itu. Semakin efisien dan semakin baik pemeliharaan kita, maka
akan menekan BEP-nya semakin rendah. Nah, semakin tidak efisien dan semakin buruk pemeliharaan kita, mortalitas tinggi, FCR-nya bengkak, masa akhirnya pendek, terus kebetulan kalau misalnya ketemu harga pakan yang mahal atau harga telur yang murah, itu juga semakin memperberat BEP-nya. Begitu ya, bisa dipahami ya. Jadi rumusnya 3-3,5 kali harga pakan itu tergantung dengan seberapa baik pemeliharaan kita. Kira-kira bisa dipahami ya. Nanti kalau misalnya belum paham bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, atau nanti kalau misalnya ada request pembahasan apa nanti bisa ditulis di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.